Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu Amin Hidayat, Muhammad Kadri, dan Abdul Wahab. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang algoritma decision tree atau yang lebih dikenal dengan algoritma C45. Algoritma C45 adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan sebuah pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross Kuehnen. Ide dasar dari algoritma ini adalah pembuatan pohon keputusan berdasarkan pemilihan atribut yang memiliki prioritas tertinggi atau dapat disebut memiliki nilai gain tertinggi berdasarkan nilai entropi atribut sebagai proses atribut klasifikasi. Pada tahapannya, algoritma C45 memiliki dua prinsip kerja, yaitu membuat pohon keputusan dan membuat aturan-aturan atau rule model. Aturan-aturan yang terbentuk dari pohon keputusan akan membentuk suatu kondisi dalam bentuk if, then, atau jika maka. Kita lanjut, langkah-langkah dalam proses pembuatan pohon keputusan atau decision tree. Yang pertama, memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Kedua, membuat cabang untuk masing-masing nilai, artinya membuat cabang sesuai dengan jumlah nilai variabel gain tertinggi. Yang ketiga, membagi setiap kasus dalam cabang berdasarkan perhitungan nilai gain tertinggi dan perhitungan dilakukan setelah perhitungan nilai gain tertinggi awal dan kemudian dilakukan proses perhitungan gain tertinggi kembali tanpa menyertakan nilai variabel gain awal. Yang keempat, mengulangi proses dalam setiap cabang sehingga semua proses atau semua kasus dalam cabang memiliki kelas yang sama. Mengulangi semua proses perhitungan gain tertinggi untuk masing-masing cabang kasus sampai tidak bisa lagi dilakukan proses perhitungan. Jadi ini adalah rumus entropi. Rumus 1 merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan entropi yang digunakan untuk menentukan seberapa informatif atribut tersebut. Berikut keterangannya. S itu adalah himpunan kasus, N itu adalah jumlah partisi, PI itu adalah jumlah kasus pada partisi KI. Selanjutnya adalah rumus information gain. Ini adalah rumusnya. Rumus 2 merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan information gain setelah melakukan perhitungan entropi. Berikut keterangannya. S itu adalah himpunan kasus, N itu adalah jumlah partisi A, SI itu adalah jumlah kasus pada partisi KI, S itu adalah jumlah kasus dalam S. Jadi, studi kasus, rekomendasi penentuan mitra, penjualan. Jadi, data ini kami ambil dari jurnal. Jadi, ini adalah data dari calon mitra penjualan yang akan dijadikan data dalam proses algoritma klasifikasi C45, di mana ada data customer name, nomor telepon, alamat, status tempat, tempo, cara pembayaran, omset, juta, berapa per bulan, dan target pembelian itu berapa. Selanjutnya, studi kasus rekomendasi penentuan mitra penjualan. Jadi sebelum kita masuk di penjabaran lebih lanjut, jadi terlebih dahulu kita menentukan entropi totalnya itu apa. Jadi telah dihasilkan bahwa entropi totalnya itu adalah 0,559740. Entropi total adalah menghitung nilai total keputusan di mana data diterima itu sebanyak 93 dan menunggu itu sebanyak 14, dan sedangkan
117 adalah jumlah keseluruhan kasus. Kemudian hitung masing-masing entropi dari semua nilai variabel yang ada. Dan data jumlah kasus data yang digunakan adalah itu sebanyak 107. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa data ini kami ambil dari jurnal. Datanya itu sebanyak 107. Selanjutnya, setelah kita menentukan entropi totalnya, untuk lebih jelasnya saya akan mencoba untuk melakukan perhitungan manual dengan menggunakan Excel untuk membuktikan apakah hasilnya ini benar atau tidak. Kita menggunakan Excel. Jadi diterima itu diterima 93, menunggu sebanyak 14 itu jumlah kasus 107. Jadi kita lakukan proses perhitungannya. Sama dengan ini adalah rumusnya, dalam kurung rumus untuk menentukan entropi kurang 93 per 107 dikali log 2. Kalau di Excel mungkin ini NL log 2 dikali 93 per 107 ditambah dalam kurung minus 14 per 107 dikali INL kali 14 per 7 per. Oke. Jadi ini adalah hasilnya melalui perhitungan Excel. Jadi dan hasilnya itu ternyata sama dengan menggunakan rumus penentuan entropi tadi. Selanjutnya adalah setelah kita menentukan entropi totalnya yang dengan hasil itu 0,559740, kemudian ini adalah tabel 2, tabel transformasi data mitra penjualan yang diubah menjadi beberapa nilai atribut atau variabel menjadi nilai-nilai atribut yang lebih cocok untuk melakukan proses klasifikasi. Dari data sebelumnya itu atau tabel sebelumnya itu adalah penjabaran. Jadi data tabel 2 ini adalah penjabaran dari tabel sebelumnya. Jadi nomor telepon, di mana ada atribut nomor telepon, itu ada dua nilai, yaitu valid dan tidak valid. Begitupun alamat, ada yang tervalidasi ataupun tidak. Status tempat itu ada hak milik, kontrak kredit, tempo, ini adalah temponya, cara pembayaran,
ini juga ada. Kemudian omset, ini adalah omsetnya, target pembelian, dan rekomendasi apakah ia diterima ataupun tidak. Jadi yang mesti kita perhatikan dalam perhitungan algoritma ini adalah berapa banyak nilai dari masing-masing atribut. Contoh adalah nomor telepon. Untuk valid itu berapa nilai yang menyatakan valid maupun berapa nilai yang dinyatakan tidak valid. Begitupun penentuan dari atribut alamat, status tempat, tempo cara pembayaran, omset, juta per bulan, dan target pembelian per bulan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan entropi totalnya, karena kita sudah mendapatkan entropi totalnya, itu langkah selanjutnya adalah menentukan menentukan entropi dari masing-masing atribut atau variabel. Nomor telepon, atribut yang kita tentukan pertama dan nomor telepon, nilainya itu ada yang valid dan tidak valid. Jumlah kasus tadi saya sudah sebutkan bahwa jumlah kasusnya adalah 107, diterima itu sebanyak 93 dan ditolak itu sebanyak 14. Jadi valid itu sebanyak 100 dan diterima itu sebanyak 93, ditolak itu sebanyak 7. Tidak valid itu jumlah kasusnya ada 7. Jumlah kasus yang menyatakan tidak valid, itu maksudnya bahwa diterima itu 0 dan ditolak itu sebanyak 7. Jadi itu maksudnya diterima 0 adalah yang valid itu data yang di sini adalah menyatakan itu sebanyak 93 dan ditolak itu sebanyak 7. Yang ini cuma tidak ditampilkan secara keseluruhan karena datanya di split, karena ini datanya saya hanya berpatokan pada jurnal. Ini sama saja. Untuk penentuan entropi pada masing-masing atribut itu sama dengan menggunakan rumus entropi total ini. Selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah menghitung gain dari masing-masing nomor telepon. Ini adalah rumus gain. Entropi S ini adalah jumlah entropi total. Entropi totalnya berapa? Kemudian kurang sigma NI kemudian 1 kurang SI S kali entropi S. Setelah kita mendapatkan entropi dari masing-masing variabel atau atribut, jadi ini adalah entropi pada masing-masing variabel. Nomor telepon ini adalah entropinya, alamat ini adalah entropinya, status tempat ini adalah entropinya, tempo ini adalah entropinya, cara pembayaran ini adalah entropinya, omset entropinya ini, kemudian target pembelian ini adalah entropinya. Langkah selanjutnya adalah menentukan gain. Ini adalah rumus gain. Jadi kita lanjut di proses perhitungan gain total dari atribut nomor telepon sesuai dengan rumus bahwa entropi S ini adalah entropi total kurang 100 per 107. 100 ini adalah jumlah kasusnya yang valid, yang menyatakan valid. Kemudian 107 ini adalah jumlah kasusnya kali 0,365924. Ini adalah entropi pada nilai
Ini adalah nilai entropi pada atribut nomor telepon ditambah 7/107 kali 0. Ini 7 itu jumlah tidak valid dan entropinya itu sama dengan 0. Kita berpatokan di rumus ini. Kemudian hasil yang didapat itu 0,217755. Jadi ini adalah hasil gain dari total nomor dari atribut nomor telepon. Ini adalah hasil gain. Jadi dipersingkat saja bahwa ini adalah perhitungan gainnya pada masing-masing atribut. Kita telah menentukan gain dari nomor telepon, alamat, status tempat, tempo, cara pembayaran, omset, dan target pembelian. Jadi untuk rumus penentuan gain sama dengan penentuan gain pada atribut nomor telepon. Untuk penentuan gain berikutnya itu sama. Ini. Selanjutnya ini adalah perhitungan gain secara keseluruhan dari masing-masing atribut. Selanjutnya kita identifikasi information gain pada atribut mana yang paling tinggi. Jadi setelah kita identifikasi bahwa information gain tertinggi itu berada pada atribut nomor telepon. Jadi sesuai dengan penjelasan pertama, penjelasan di awal bahwa information gain pada nomor telepon itu tertinggi. Jadi variabel ini atau atribut ini yang akan kita jadikan sebagai akar. Oke, setelah kita menentukan information gain-nya, information gain tertinggi itu ada di atribut nomor telepon. Teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya adalah menggambar. Selanjutnya adalah penjabaran atau pembuatan pohon keputusan dari algoritma C45. Jadi sesuai yang tadi bahwa nomor telepon itu mendapatkan nilai gain tertinggi, jadi makanya kita jadikan sebagai akar. Jadi ini adalah penjabarannya. Nomor telepon itu tadi ada dua nilai, itu valid dan tidak valid. Jadi nomor telepon jika tidak valid maka ditolak. Jika nomor telepon valid sama dengan alamat sama dengan tidak tervalidasi maka ditolak. Dan jika nomor telepon sama dengan valid, alamat tervalidasi, alamat sama dengan tervalidasi, status tempat sama dengan hak milik, cara pembayaran, GRC diterima ataupun transfer diterima. Kemudian status tempat itu kontrak atau sewa itu diterima. Dan untuk cara membaca dari pohon keputusan ini kita harus selalu mulai dari akarnya. Jadi nomor telepon, valid, alamat, tervalidasi, status tempat. Selanjut status tempat sama dengan credit tracing, sama dengan status tempat itu sama dengan credit tracing, tempo sama dengan 45 hari, cara pembayaran jika IRC maka akan ditolak, cara pembayaran transfer maka akan diterima. Saya lanjut lagi, nomor telepon, valid, alamat, tervalidasi, status tempat, hak milik, cara pembayaran itu tunai. Lanjut lagi target pembelian purchase per bulan,
Jika kurang dari sama dengan 100 PCS, maka ditolak. Jika kurang dari sama dengan 20 PCS, maka akan diterima. Jadi ini adalah studi kasus pada penentuan rekomendasi kerjasama mitra. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Tadi saya sudah jelaskan secara garis besar mengenai tentang bagaimana cara penjabaran dari pohon keputusan ini. Kita harus selalu mulai dari akarnya, yaitu nomor telepon. Selanjutnya adalah aturan role model, adalah penjabaran dari gambar pohon keputusan tadi. Dari pohon keputusan atau decision tree yang terbentuk pada gambar 2 di atas, didapat aturan-aturan role model dalam penentuan rekomendasi penerimaan mitra penjualan. Ada 14 aturan yang terbentuk, dapat dilihat sebagai berikut. Jadi gimana tadi bahwa kita harus selalu mulai dari akar, yaitu if nomor telepon sama dengan tidak valid, maka rekomendasi itu akan ditolak. Jadi if nomor telepon sama dengan valid dan alamat sama dengan tervalidasi, cara pembayaran sama dengan giro, status tempat atau sama dengan hak milik, maka rekomendasi diterima. Teman-teman bisa membacanya. Jadi ini adalah aturan role modelnya. Ini adalah penjabaran kalimat dari gambar pohon keputusan tadi. Lanjut, ya aturan role modelnya. Teman-teman bisa membacanya. Teman-teman bisa mempause kalau memang tidak jelas atau terlalu cepat. Oke, terima kasih. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan. Dan sekian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.